Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023 adalah pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Selama 30 tahun setelah peristiwa Pentakosta, Paulus yang saat itu masih bernama Saulus menganiaya orang-orang Kristen di Yerusalem. Ia pun menyaksikan peristiwa pembunuhan atas diri Stefanus, seorang diakon yang penuh hikmah dan kuasa Roh Kudus. Pada waktu itu, Paulus pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di sana. Namun apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Yesus dengan suatu pancaran cahaya ajaib dari langit yang membutakan matanya. Paulus rebah ke tanah. Lalu berserulah Yesus dari dalam cahaya itu, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Aku Yesus yang kau aniaya itu." Kepada Yesus, Paulus bertanya, "Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat?" Inilah kata-kata awal yang mengantar Paulus ke gerbang tugasnya sebagai rasul kaum kafir. Ia tidak lagi menjadi penganiaya Yesus, tetapi menjadi pewarta Yesus yang paling unggul. Paulus kemudian tampil sebagai rasul yang berpengaruh besar di kalangan bangsa kafir. Dialah pewarta Injil dan pendiri gereja-gereja di antara kaum kafir. Pada pesta pertobatannya ini, patutlah kita mendoakan semua orang yang belum mengenal Yesus dan Injilnya, agar mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus, serta kemuliaan kekal. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, bab 22, ayat 3-16. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana
untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan ketika itu juga, aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dipanggil untuk bermisi. Injil hari ini memberi kita mandat misi. Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil. Ini adalah perkataan yang dikatakan Yesus kepada para murid-Nya setelah kebangkitan Yesus dan pada saat Yesus menampakkan diri kepada mereka. Para murid telah belajar dari Yesus bagaimana menjadi seorang yang mewartakan kabar gembira. Mereka pun telah menjadi saksi akan kehidupan dan karya pelayanan keselamatan yang dilakukan oleh Yesus. Kini saatnya mereka mengambil alih tongkat estafet untuk melanjutkan karya misi itu. Karena itu, Yesus mengutus mereka untuk misi yang sama, agar para murid melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Yesus dan membawa misi itu ke segala penjuru dunia, agar Allah dimuliakan dalam semakin banyak orang lewat pewartaan para rasul. Setiap orang Kristen dipanggil untuk misi yang sama ini. Kita semua oleh pembaptisan diberi tugas untuk membawa Kristus kepada orang lain. Namun, kerap kita belum siap atau malah belum sadar akan hal itu. Kerap kita menyadari diri sebagai orang yang perlu dilayani oleh para imam dan perlu dilayani oleh gereja, padahal lewat pembaptisan, kita yang malah justru dipanggil untuk melayani menurut kemampuan kita masing-masing sebagai umat Allah. Para imam akan melayani umatnya dalam bidang liturgi dan sakramen serta karya pastoral lainnya dalam tugas penggembalaan, sedangkan seluruh umat mengemban tugas untuk mewartakan Allah lewat kehidupan keluarga dan dukungan keluarga bagi kegiatan menggereja. Peran serta setiap keluarga untuk membantu tugas pelayanan gereja maupun orang-orang kecil dan miskin dan orang-orang yang amat membutuhkan bantuan dan pertolongan kita, seperti yang miskin secara ekonomi, mereka yang mengalami masalah keluarga, mereka yang mengalami kesulitan dalam relasi dan komunikasi, mereka yang perlu dibangkitkan semangatnya untuk kehidupan yang lebih baik, mereka yang mengalami kesusahan, problem, bahkan malapetaka dalam hidupnya. Kita semua dipanggil untuk memberikan pertolongan seorang terhadap yang lain, dan atas cara demikian kita mengemban misi Allah, mewartakan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudariku terkasih, pertobatan Paulus menjadi contoh bagi kita untuk bertobat dari sikap hidup kita yang lama, yang tidak mau peduli terhadap gereja dan pelayanan, dan yang tidak mau peduli terhadap orang yang memerlukan bantuan kita. Kita mungkin membutuhkan pengalaman rohani seperti Paulus yang bertobat dari penganiayaan orang Kristen menjadi pewarta Injil. Pengalaman itu bisa kita upayakan dengan usaha diri kita sendiri pun
dari campur tangan sesama kita yang memberi kita pencerahan, contoh dan kesaksian hidup yang baik, dan inisiatif yang datang dari Allah untuk menggugah hati kita agar kita semakin memahami dan sadar akan misi kita dan terlibat di dalam pewartaan kabar gembira kepada sesama lewat karya kita setiap hari. Semoga demikian.